warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Selin selaku Direktur di perusahaan A dan rekan-rekan kerja lainnya. Semoga Ibu dan kami semua dijauhkan dari wabah penyakit dan diberi kesehatan. Amin. Rapat kali ini tidak bisa bertatap muka dikarenakan pandemi ini dan kantor masih ditutup, maka kami melakukan melalui Zoom meeting. Saya selaku manajer di perusahaan A akan membahas tentang kinerja terhadap perusahaan dan membahas kinerja di masa pandemi ini juga. Silahkan Ibu Putri Amalia selaku karyawan, apakah ada pembahasan yang mau disampaikan? Di sini saya sebagai karyawan, saya ingin memberikan usulan karena dengar-dengar banyak perusahaan lain yang dirumahkan pegawainya, bahkan sampai di PHK. Nah, di sini menurut saya faktor penurunan penghasilan perusahaan di sini bukan karena faktor internal seperti kinerja karyawan, melainkan faktor eksternal seperti faktor ekonomi masyarakat, faktor politik, faktor selera konsumen, dan lain-lain. Maka dari itu sebaiknya kalaupun misalnya dirumahkan, itu kita masih mendapatkan gaji seperti biasanya, walaupun ada pengurangan pun kami tidak masalah, yang penting tidak sampai terjadi adanya PHK, begitu menurut saya. Baik, apakah Ibu Sita mau menambahkan selaku karyawan di perusahaan A? Saya sependapat dengan Ibu Putri. Jadi bagaimana pemecahan masalahnya? Maaf Ibu, saya mau solusi. Menurut saya, pengurangan pegawai itu di saat kondisi kayak gini kayaknya perlu supaya perusahaan kita itu tidak mengalami kerugian yang sangat banyak gitu loh Bu. Bagaimana? Baik, saya selaku manajer keuangan juga melihat bagaimana bendahara mengasihkan surat keuangan selama masa pandemi ini memang semakin menurun, dan kita memang perlu untuk mengurangi karyawan dan mengurangi beberapa, dan ada juga yang dirumahkan. Bagaimana Ibu Selin? Saya setuju kalau ada beberapa pegawai yang harus dirumahkan karena memang saat ini tidak memungkinkan untuk kita tetap mengerjakan semua pekerjaan. Baik, menurut saya juga kalau misalnya kita mengurangi karyawan dan juga merumahkan karyawan, supaya omset dalam perusahaan tersebut itu bisa tercapai, walaupun kita masih itu ya ibu-ibu, kita masih memperkenalkan produk baru dan kita akan membahas produk supaya produk kita itu terjual juga, karena ekonomi selama pandemi ini juga menurun. Solusi kita supaya perusahaan ini agar bisa tetap berkembang.
Maaf Ibu, saya bisa menambahkan sedikit. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, kalau untuk masalah PHK ini bisa saja untuk perusahaan yang berskala besar. Sedangkan untuk yang berskala kecil. Sedangkan perusahaan kami kan berskala besar, Ibu. Bukannya seharusnya dirumahkan saja. Iya, kalau misalnya dirumahkan itu kita ya juga tidak bisa menggaji ibu, dikarenakan walaupun dirumahkan, tetapi kan kita juga orang tersebut juga tidak ada aktivitas dalam perusahaan. Namun jika kita mempekerjakan beberapa, kita menggajinya juga yang bekerja saja, seperti itu ibu. Jadi kesimpulan yang saya dapat, kalau misal perusahaan A sudah membaik atau masa pandemi ini sudah berakhir, kemungkinan orang yang dirumahkan bisa kita panggil tanpa interview, seperti itu. Tapi bagaimana nasib karyawan yang di PHK, Ibu? Kalau misalnya di PHK, kan kita ini di perusahaan. Kalau misalnya di perusahaan itu kita memang memerlukan untuk PHK, dan itu tidak banyak, maksudnya cuma beberapa. Karena kalau misalnya kita takutnya nanti kita belum bisa mempekerjakan semuanya, seperti itu. Karena pandemi ini juga bertahap. Maaf Ibu, saya mau bertanya. Jadi pegawai yang dirumahkan itu tidak akan mendapatkan penghasilan, Bu? Atau bagaimana? Nah, itu yang jadi karyawan yang dirumahkan itu tetap kita gaji, tapi bulan ini saja, dikarenakan keuangan yang tidak optimal, dan keuangan tersebut akan dikembangkan ke produk kita atau perusahaan kita supaya produk kita akan tetap berjalan. Maka karyawan tersebut bisa saja melakukan usaha kecil-kecilan atau bagaimana sampai saya panggil kembali karyawan tersebut, seperti itu, Ibu. Ibu mau bertanya, ya, apa ada kriteria khusus untuk karyawan yang dirumahkan itu gimana? Kalau menurut saya, karyawan yang dirumahkan itu yang berpengalaman, yang maksudnya itu yang sudah bekerja lama di perusahaan ini, seperti itu. Kalau misalnya karyawan yang masih beberapa bulan atau beberapa tahun, itu kemungkinan akan di PHK. Mohon maaf Ibu, saya ingin menambahkan. Di sini saya kurang setuju dengan pendapat Ibu karena menurut saya PHK itu kan suatu keputusan yang besar. Jadi pengurangan karyawan itu juga sangat mempengaruhi perusahaan kedepannya. Jadi menurut saya dikurangi karyawan yang memiliki skill yang kurang bagus, menurut saya kinerjanya kurang bagus. Jadi bukan masalah lama atau sebentarnya si karyawan ini bekerja di dalam perusahaan ini, Bu. Begitu. Ya, itu juga boleh, Ibu Putri. Bagaimana kepada Ibu Direktur Selin, apakah setuju dengan pendapat kami atau bagaimana? Kalau menurut saya, kita mengurangi karyawan itu berdasarkan kinerja. Karena sudah pasti yang kinerjanya bagus, dia akan lebih meningkatkan kinerjanya lagi untuk tetap bertahan di perusahaan kita. Namun jika karyawan yang dirumahkan itu bagaimana, Ibu? Apakah maksudnya kalau misalnya 100% karyawan kita kurangi 80 atau 50%, maksudnya kayak 50% itu bekerja
atau yang 30% itu di PHK seperti itu, Bu? Maksud saya dirumahkan yang 50 beberapa. Cuma PHK yang 10%, 30% dirumahkan, dan 60% tetap bekerja. Sepertinya itu lebih baik. Berarti tidak ada yang di PHK ya, Ibu? Yang di PHK 10%, Mbak. Jadi kita seleksi mana yang kinerjanya paling rendah. Jadi itu 10% itu bisa langsung kita PHK. Untuk bulan ini bisa langsung diseleksi aja, Mbak. Ibu. Oh, seperti itu. Baik, Ibu. Yang lain bagaimana? Sudah, saya Bu, saya mau setuju. menambahkan solusi. Ya, silahkan Ibu Renata. Menurut saya, pekerja yang dirumahkan sama yang masih bekerja di kantor itu mungkin buat saat ini kondisi kayak gini itu harusnya di jadwalnya itu diganti gitu loh, Bu. Jadinya disaling ganti, saling berjadwal. Apa gimana menurut Ibu? Ini ya Ibu Renata, memang saya mempunyai pemikiran yang seperti itu. Tetapi tidak mungkin kalau misalnya yang bekerja itu 60%, tetapi disisipkan mungkin selama kita mengurangi karyawan dan beberapa karyawan dirumahkan, kita melakukan shift-shift tersebut. Namun soal gaji kita menyesuaikan. Jadi kalau misalnya karyawan tersebut masuk, maka kita akan menggaji. Namun jika karyawan tersebut libur, kita tidak menggaji seperti itu. Jadi penggajian selama 1 bulan ini dikurangi dikarenakan supaya perusahaan ini tetap ada seperti itu. Saya boleh menambahkan sedikit, Ibu? Ya, silakan. Menurut saya, kalau yang dirumahkan itu, kalau ada yang bisa bekerja dari rumah, misalnya dari pemasaran, pegawai di pemasaran ini kan seperti sales gitu ya, ini mungkin bisa diganti dengan promosi di lewat online seperti itu. Jadi tetap mereka di rumah tapi tetap bekerja begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, kita tutup dulu. Selanjutnya kita bahas lagi ya. Sepertinya waktu dalam Zoom meeting ini terbatas. Baik, Ibu. Jadi kesimpulannya rapat ini bagaimana, Ibu Selin? Nah, jadi dari rapat ini dapat kita ambil kesimpulan bagaimana kalau emang dari divisi pemasaran kita bisa memperkerjakan yang dari rumah, tapi untuk kayak produksi dan lain-lain itu tetap kita utamakan di kantor ya, karena di perusahaan kita kan produksi, jadi harus tetap bekerja di kantor. Jadi yang untuk yang di rumah kan lebih baik ambil yang banyak dari perusahaan dari divisi pemasaran. Seperti itu, baik. Jadi kesimpulannya sudah jelas ya, Ibu semuanya. Baik, kita tutup rapat hari ini. Jika kurang berkenan atau bagaimana, saya selaku manajer mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.